Game online, hobi dan profesi yang tak luput dari risiko cedera. Dalam laporan bertajuk Digital 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga Pelayanan Manajemen Konten, Hootsuite, yang bekerja sama dengan perusahaan agensi pemasaran asal Inggris, We Are Social, melaporkan bahwa tercatat sebanyak 202,6 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan internet pada Januari 2021. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,5% atau setara dengan 27 juta jiwa dibandingkan dengan Januari 2020. Penetrasi penggunaan internet di Indonesia juga melesat sebesar 73,7%. Dari 202,6 juta jiwa pengguna internet di Indonesia, rata-rata mereka menghabiskan waktu 8 jam 52 menit untuk berselancar di internet. Penggunaan waktu tersebut paling banyak dilakukan untuk beraktivitas di platform media sosial selama 3 jam 14 menit, menonton layanan video streaming selama 2 jam 50 menit, membaca berita daring 1 jam 38 menit, dan terakhir, digunakan untuk mendengarkan musik selama 1 jam 30 menit. Dari banyaknya kegiatan yang dihabiskan untuk screening gadget, menurut laporan We Are Social tersebut, sebanyak 165 juta jiwa atau setara dengan 60,2% penduduk Indonesia menginstal dan memainkan aplikasi game di gawai mereka. Angka tersebut tentu tergolong tidak sedikit. Memang, saat ini aktivitas digital seperti bermain game dan berselancar sosial media pada gawai ponsel semakin digemari sebagai sarana rehat sekaligus rekreasi instan. Bahkan, saat ini dunia gaming semakin berkembang. Banyak orang menjadikan ini sebagai profesi yang menghasilkan pendapatan juga prestasi. Kini, e-sports juga menjadi cabang resmi yang dipertandingkan dalam ajang olahraga seperti PON. Asumsi berbincang dengan 2 orang gamers yang populer di kalangan anak muda, Eterna dan Kenbo, untuk meminta pendapatnya terhadap profesi atlet e-sport di Indonesia. Sebenarnya gue iseng sih, jadi selama pandemi dan segala macam gue kehilangan job seperti banyak orang juga. Gue senang main Mobile Legends gitu. Pertama kali main game ya waktu kecil biasa, main game iseng. Ya, sebenarnya jadi hobi sih, sampai sempat kena marah juga orang tua dan sebagainya. Dan bisa terjun ke pro scene itu waktu turnamen pertama kali PUBG Mobile itu sama teman-teman. Tiba-tiba kita cikan dan akhirnya kita juara 3, baru direkrut lah sama tim RRQ. Itu awal mula karir sebagai profesional e-sport. Setelah itu gue mulai di Twitch awalnya. Twitch didn't do too well. Abis itu gue pindah platform ke YouTube. And like hoki aja sih, kayak tiba-tiba it just happen, kayak gue dapet attention dari beberapa YouTuber yang udah terkenal dan segala macam. Dan akhirnya channel aku berkembang. 8-12 jam bahkan sampai subuh biasa mainnya. Dalam sehari dulu aku bisa stream lebih dari 7 jam per hari, bisa sampai 10 jam. Tapi sekarang aku batasin ke 4 jam per day, setiap hari. Kemarin sempat sakit, kalau kalian tahu, sampai masuk rumah sakit karena aku punya masalah lambung, karena aku suka lupa makan. Saking keasikannya main game, aku lupa minum air putih, lupa makan, terus mata juga sekarang aku minus banget. Sik ya, pergelangan tangan lumayan sakit, habis itu mata juga kan kadang tiba-tiba kayak ngeblur atau capek banget lah orang-orang. Jadi aku pernah main Mobile Legends di emulator, jadi pakai keyboard. Kan biasanya pakai HP, aku mainnya pakai keyboard. 3 jam, abis itu I couldn't move my hand dan harus dibenerin. Dan itu dokternya marah-marah, katanya kita harus punya break setiap kali kita main game. Jadi sampai kaku gitu. Aku terlalu lama di depan layar tuh nggak bagus. Jadi misalnya dikasih break, misalnya sejam, and then half an hour break setelah gamingnya atau gimana. Pokoknya kasih jeda-jeda lah gitu. Jam-jamnya kayak latihan atau suka main game berapa jam, ada istirahatnya lah, diselingin dengan istirahat. Kalau misalkan terus-terusan juga kan pasti capek dan pegel gitu.
Intensitas bermain game terlalu lama berpotensi menimbulkan risiko cedera. Sekalipun bermain game tidak melibatkan kontak fisik, rasa nyeri pada persendian atau kondisi tangan kesemutan bisa jadi gejala awal munculnya ancaman kesehatan serius. Carpal tunnel syndrome merupakan kondisi medis di mana tangan secara keseluruhan mengalami mati rasa atau kelemahan hingga kehilangan otot-otot pada tangan akibat kesalahan postur tanpa disadari saat melakukan aktivitas berulang. Selain CTS, The Quervain's tenosynovitis juga menyerang bagian tangan, terutama pada tendon, yaitu jaringan yang berfungsi menghubungkan otot dengan tulang. Penyakit ini menyebabkan nyeri yang begitu dahsyat. Gamers juga memiliki risiko kesehatan pada mata, seperti glaukoma. Glaukoma merupakan kondisi rusaknya syaraf optik pada mata. Kondisi ini disebabkan oleh paparan sinar biru dari layar gadget dan dapat mengakibatkan kebutaan. Tidak hanya sampai di situ, resiko kesehatan seorang gamer juga dapat mengancam pada organ jantung. Sudden cardiac arrest biasa kita kenal dengan serangan jantung. Penyakit ini dapat dialami seorang gamer karena mengingat aktivitas yang dilakukan ketika gaming tidak melakukan banyak gerakan. Ditambah waktu yang dihabiskan untuk duduk di depan layar atau gadget tidak sebentar, yaitu rata-rata 7 jam per hari untuk pro player. Hal ini menyebabkan darah berhenti mengalir ke otak, sehingga menyebabkan gagal jantung dan bisa berujung kematian. Kasus cedera karena bermain game pernah dialami seorang atlet e-sport asal Amerika Serikat, Thomas Zuma Paparato. Zuma merupakan atlet e-sport dari tim New York Subliners untuk game Call of Duty. Ia terpaksa harus pensiun dini karena mengalami cedera pergelangan tangan dan jempol. Kondisi ini mengharuskannya dioperasi dan beristirahat dari aktivitas gaming untuk waktu yang cukup lama. Ia juga tak akan bisa bermain game dengan baik lagi, mengingat cederanya dapat kambuh kapan saja. Kasus yang berujung kematian pernah terjadi di Indonesia. Akibat kecanduan bermain game, seorang anak usia 12 tahun di Subang, Jawa Barat meninggal dunia. Korban didiagnosa mengalami gangguan syaraf karena kesehariannya dihabiskan untuk bermain game. Asumsi mewawancara Dr. Sukamto SPPD KAI yang merupakan seorang dokter penyakit dalam konsultan alergi imunologi klinik. Beliau juga tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Asumsi menanyakan lanjut perihal resiko kesehatan yang dapat muncul akibat terlalu banyak bermain game. Computer vision syndrome itu kesekumpulan masalah mata dan penglihatan yang disebabkan oleh penggunaan gadget, ya, baik komputer, tablet maupun ponsel. Nah, beberapa gejala gangguannya antara lain adalah mata merah atau iritasi, penglihatan kabur, kemudian kering. Nah, kalau udah kering perih, ya, sampai sakit kepala. Makannya juga maunya ngemil enak-enak, ini menyebabkan obesitas, ya, kemudian juga diabetes, dan tentu saja kalau sudah begini penyakit-penyakit yang lain seperti tekanan darah tinggi dan seterusnya tidak bisa dihindarkan. Tempat duduk dan posisi gadget tempat kita yang kita lihat itu pada posisi serileks mungkin gitu ya. Jadi serileks mungkin. Dan ada aturan yang disebut sebagai 20-20-20 Pak. Ya. Jadi istirahat selama 20 detik setiap 20 menit. Jadi kalau setiap 20 menit itu kita istirahat 20 detik. Ya, menggunakan dan melihat sesuatu yang berjarak 6 meter gitu. Advice-nya tentu saja tadi kalau mau komprehensif
Ya kalau nyeri ya dikasih obat anti nyeri ya, tapi jangan lupa anti nyeri itu bisa menyebabkan sakit mah kalau dia merangsang asam lambung, jadi nanti jadi penyakit baru lagi. Dan jangan lupa tentu saja adalah nutrisi ya. Nutrisi. Jadi perhatikan makan makanan yang bergizi ya, seimbang. Kalau carpal tunnel syndrome, pertama dokter tentu saja akan melakukan pemeriksaan dulu, ya kan, ronsen, ya, kemudian pemberian obat, ya, membayar jasa dokter tentu saja ya, ronsen dan seterusnya. Kira proteksi kesehatan itu menjadi sangat penting di era ini, gitu ya. Jadi apalagi kita tahu persis dampak dari gadget apa yang sudah kita bicarakan. Resiko kesehatan ini menjadi masalah serius karena dapat mengintai siapa saja, khususnya para gamers, karena penggunaan gadget secara berlebihan. Sudah seharusnya para gamer sadar akan resiko kesehatan yang mengintai dan mulai mengambil langkah gaya hidup sehat. Sudah saatnya main game harus jadi hobi yang menyenangkan dan aman dengan hidup sehat. Lengkapi juga gaya hidup sehatmu dengan Gamers Insurance dari AIA dan Gojek. Lindungi dirimu hanya dengan premi mulai dari Rp16.000 untuk proteksi terhadap resiko kesehatan tangan, mata, dan jantungmu. Kamu dapat mewujudkan masa depan yang lebih terproteksi tanpa perlu repot-repot, karena pembeliannya yang sangat mudah, semudah berbelanja online. Selalu ada jalan untuk hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik.